Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam doa pagi online. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, pagi ini kami kembali datang kepadamu untuk duduk diam, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami agar firman yang Tuhan boleh sampaikan lewat hamba-Mu boleh menjadi terang, penuntun, pembimbing dan kekuatan dalam kami menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari surat Ibrani 8 ayat 1 sampai 13. Ibrani 8 ayat 1 sampai 13, firman Tuhan demikian. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjianku dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warga atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka,
dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Saudara-saudara, nats kita ialah ayat 10 yang demikian bunyinya, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pagi ini adalah Natal di hati. Saudara-saudara, kebaktian dan perayaan Natal sudah berlalu. Sudah kita ikuti. Lalu sekarang masih adakah sesuatu yang tersisa di dalam hati? Apakah yang tersisa dari kebaktian dan perayaan Natal itu? Apakah yang tersisa itu hanya rasa lelah atau rasa kecewa? Apakah yang masih ada di hati kita setelah kita mengikuti kegiatan Natal kemarin ini? Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ada dua orang yang bernama Jimmy dan Carol telah menciptakan lagu yang dalam bahasa Indonesianya disebut Natal Bukan Natal Sampai Itu Terjadi di Hatimu. Di dalam penggalan syairnya tertulis, Natal bukanlah Natal sampai itu terjadi di hatimu, di suatu tempat jauh di dalam dirimu, di mana Natal benar-benar dimulai. Jadi, berikan hatimu kepada Yesus. Kamu akan menemukan ketika kamu melakukannya bahwa ini Natal benar-benar Natal untukmu. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, surat Ibrani yang kita baca tadi menjelaskan arti perjanjian yang baru, di mana saudara-saudara, itu bukan berarti perjanjian lama sudah tidak ada artinya, melainkan dalam perjanjian yang baru dinyatakan bahwa Allah dengan kasih dan anugerahnya yang tak terbatas itu di dalam Kristus, ialah yang memperkenalkan hukum Allah yang tertulis di dalam akal budi dan hati. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama Allah memberikan janjinya bahwa memang Dia akan datang dalam juru selamat dan Dia akan menghapus dosa-dosa kita. Saudara-saudara, apakah kita masih ingat akan dosa-dosa yang kita lakukan? Apakah kita senantiasa memohon kemurahan, pengampunan Allah untuk dosa-dosa yang kita lakukan? Saudara-saudara, Allah mengatakan bahwa hanya karena anugerahnya kita mendapatkan pengampunan. Hanya Allah lah yang mengampuni kita. Dan itulah yang dilakukannya di dalam Kristus. Mungkin ada penyesalan dalam hati kita karena kita melakukan berbagai dosa. Tetapi kita boleh mempercayai bahwa anugerah pengampunannya didatangkan melalui Kristus yang sesungguhnya adalah imam besar. Kalau dulu para imam mempersembahkan persembahan korban pengampunan dosa,
tetapi dalam perjanjian Allah yang baru, Allah telah menjadikan Kristus persembahan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita memang hidup hanya karena anugerah Tuhan. Dan Natal mengingatkan kita bahwa pengampunan dosa tersedia dalam Kristus yang telah lahir dan hadir bagi hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita, apabila hati kita belum berubah, apabila kita tidak mengikuti perintah-perintahnya dan hidup menuruti kehendaknya, kalau hati kita hanya penuh dengan pemberontakan, kita sesungguhnya belum merayakan Natal yang sesungguhnya, yang membiarkan Yesus lahir di dalam hati dan hidup kita. Syukurlah Roh Kudus membantu kita untuk mengimani itu. Roh Kudus membantu kita memahami bahwa perjanjiannya yang baru itu menjadikan kita orang-orang berdosa yang boleh mengalami pengampunan dosa. Karena itu biarlah Kristus lahir, hadir dalam hati dan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah datang di dalam Kristus. Biarlah Ia lahir dan hadir di dalam hidup kami. Dan biarlah hati kami selalu terbuka untuk setia dan menaati apa yang Tuhan ajarkan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami diingatkan bahwa sungguh-sungguh pengampunan itu Tuhan berikan lewat pengorbanan Kristus yang adalah imam yang sejati. Karena itu biarlah Natal-Natal kami sungguh membawa sukacita dan kesadaran untuk kami terus setia kepadamu, untuk kami terus dibimbing dan diberkati oleh Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami, mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru dengan sukacita Natal, karena Engkau hadir dan lahir dalam hati dan hidup kami. Tolong kami Tuhan menerima segala berkat-Mu, sejahtera-Mu, untuk terus kami hidup dalam kesetiaan hanya kepadamu. Berkatilah kami baik sebagai pribadi, sebagai keluarga dan gereja, untuk hidup dalam sukacita dan sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus yang telah lahir dan hadir, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.